Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Kali ini saya ingin ngobrol ringan dengan penikmat Vespa. Ternyata penikmat Vespa ini dia adalah vokalis dari beberapa band. Ada band namanya Air Smile. Dia tersenyum di udara, mungkin artinya kayak begitu, saya nggak tahu. Tetapi di band itu dia vokalisnya. Yang kedua, dia juga di Dadulur. Di Dadulur juga dia vokalisnya. Kemudian yang terakhir nampaknya di ID Logic, dia penyanyi. Lebih hebatnya lagi, dia tidak pernah bisa menyanyikan lagu orang lain. Dia selalu saja kalau nyanyi dia harus punya ciptaan sendiri. Jadi dia bernyanyi dengan ciptaannya sendiri. Orangnya ada di sebelah saya, namanya Arek Wihar. Ya, terima kasih si tua yang pakai Vespa, yang begitulah sebutannya. Ya. Nama saya Arek Wihar dan lebih terkenal lagi Arek Wihar Official karena di IG di mana-mana juga kita mulai tidak melepaskan dari bandnya lagi, tetapi mulai solo karir. Oke, sekarang jadi tidak aktif lagi di band itu ya? Tidak aktif lagi karena mungkin ngumpulin orang, mesti ngumpulin drummernya, gitarisnya, pemain bassnya. Lama ngumpulnya, ada yang terlambat, ada yang datang duluan dan banyak bapernya. Akhirnya kita solo karir. Dan keunikan dari solo karir yang kumaha urang we. Oh, saya gitu. Mau datang sekarang, saya mau pulang sekarang, saya mau bisa berkarya sekarang dan kapan saja juga bisa berkarya. Kalau pemus itu pemainnya gimana? Dan pemainnya kan setelah ada lagunya kita bikin sendiri, pemainnya daftar sendiri dan punya keinginan sendiri. Oh, dia daftar ingin Ya, gabung. ingin gabung sendiri. Saya punya lagu ini. Ya. Dan intinya kan kebanyakan orang kan pertemanan, silaturahim itu sudah hilang. Kalau tidak ada cuan dan tidak ada uang. Nah kebanyakan, ini saya punya lagu, oh saya siap main bassnya, saya siap main melodinya, tapi ada nggak uangnya? Oh, Kebanyakan seperti gitu kan. Selalu UUD. Ya, tidak pernah kita artinya pertemanan, silaturahim, bahkan keluarga yang mengatasnamakan, hayu orang silih tulungan. Begitu juga di Vespa, makanya saya menikmati Vespa karena punya ciri khas silih tulungan seperti itu. Oh, salah satu dari tidak hanya sekedar vokalis itu di situ. Ya, tidak hanya sekedar vokalis juga karena saya menyadari bahwa hanya dengan bervespa silaturahim itu lebih tererat, terjalin erat, terutama di saat kita mogok atau kesusahan, di mana saja kita menggunakan Vespa terus mogok, ada yang nolongnya itu bukan orang yang lain, hanya orang yang pernah merasakan pakai Vespa. Oh, kalau orang yang biasa pakai motor-motor non Vespa Ya itu mereka tidak. cuman bertanya kenapa mogok, ya udah dia angkat tangan, mungkin nggak bisa bahwa dia memperbaiki Vespa. Padahal kan kita tahu bahwa mesin Vespa dan unitnya Vespa ini hanya sebuah mesin simpel saja. Dengan cara memperbaikinya? Dengan menggunakan rasa bahwa saya juga merasakan hal yang sama, pernah susah. Empati. Ya, empati itu. Dan dengan bismillah, cuman businya aja. Kita cuma nemenin aja waktu kita mogoknya aja. Kenapa bisa menikmati gitu Vespa? Apa hebatnya sih Vespa itu sebenarnya? Nikmatnya sama seperti saya membuat karya-karya saya. Makanya nyanyi misalnya. Ya, balik lagi ke band-band yang terdahulu saya, kenapa saya tidak pernah bisa lagu orang. Kalau mau bawain orang, udah aja setel kasetnya. Ya kamu karaoke aja. Oh, itu maksudnya. Iya. Buat apa bisa lagu orang kalau kamu tidak membuat melebihi orang yang bisa lagu itu? Kenapa bisa Vespa itu bisa dinikmati oleh Pak Riko? Ya sama konsepnya kayak bikin lagu. Kita hanya bisa menikmati, orang-orang menikmati dan orang-orang senang, semua juga ikut senang. Dan kebahagiaan seseorang itu jika seseorang bisa membahagiakan kepada orang lain, maka mereka akan bisa menikmati kebahagiaan kita dan kita juga akan merasa nikmat.
Saya berpikir kan mungkin suara saya tidak bisa seperti vokalis-vokalis yang lain. Makanya saya punya berpikir ini lebih baik saya berkarya sendiri dan nanti ada cerita buat anak cucu. Seperti halnya kita diwarisi Vespa. Benar. Vespa kan dari dulu dari kakek kita atau dari Jangkawareng lah, pakai siwer seperti gitu kan. Terus ke orang tua kita dan balik lagi ke kita. Nah, kita kan pemerlaku sejarah yang dari sananya pun jangan pernah Anda mengetahui semua jenis motor kalau Anda belum mengetahui Vespa. Karena punya keunikan khusus yang tadinya bukan peruntukan buat Vespa untuk helikopter, tetapi dia buat Vespa dan kita menikmatinya juga dengan kenikmatan yang luar biasa. Sudah kemana aja itu jalan pakai Vespa? Ya insya Allah lah, saya sudah pernah ke 0 km. Ya minimalnya 0 km yang kota saya sendiri. Oh gitu, ya. Jadi jangan pernah Anda bangga dengan 0 km Aceh, karena 0 km Sukabumi juga Anda belum pernah melewati. Mantap. Terus kan kaitannya kenapa kita mesti silaturahim di kota kita sendiri, mengetahui kota kita sendiri, secara tidak langsung kita bisa mengangkat bahwa kota Sukabumi adalah kota yang mencintai buminya sendiri. Kota yang mencintai buminya. Atau bahasa Inggris like it kan. Kalau kita kan suka bumi. Tapi kan di Pralimon Sukabumi menjelaskan Sukabumen. Ada orang mau orang Sunda, yang bumen-bumenan, orang mau mencintai kota Sukabumi. Gitu. Dengan paradigma yang ada. Dan dari dulu sampai sekarang tidak pernah habis bahwa Vespa itu di kota kita. Bahkan semakin banyak. Oh dulu ada ceritanya juga Vespa di kota Sukabumi ya? Iya, makanya kan peredaran yang saya tahu, peredaran Vespa yang ada di kota Sukabumi adalah perjalanan dari Itali menuju Sukabumi kan sangat jauh. Tapi bersyukur di Sukabumi, kita orang Islam, mayoritas Islam, diapit oleh beberapa agama-agama yang lain, tetapi kita kan bisa mentoleransi antar beragama. Oh, ya. Kehidupan beragamanya cukup. Makanya Vespa muncul di Sukabumi adalah dari Italia dikirim lewat gereja. Makanya gereja yang tertua di sini adalah tempat tinggalnya para Vespa. Oh, pemilik Vespa itu asalnya dari orang gereja dari Italia lewat penyebaran agama secara lewat gereja-gereja. Tetapi anehnya kan kebanyakan Vespa yang beredar di kita mayoritas ditumpangi oleh orang Muslim, bahkan seorang ustadz kiai menggunakan Vespa. Wah, keren. Saya ingin tahu juga mungkin setelah lama di Vespa, nyanyi juga, ada nggak pengalaman yang paling menarik dan sekaligus juga mengungkapkan pengalaman yang paling buruk yang pernah dirasakan selama menikmati Vespa itu? Kalau yang menarik sih, yang pertama menggunakan Vespa kan ada silsilah yang paling hebat. Pertama kan kita selama menggunakan Vespa yang pertama murah, meriah, dan kita merasakan bangga bahwa ini warisan dari orang tua kita. Yang kedua, kita punya Vespa, mungkin ada yang tahu belum ada suratnya, belum ada apa-apalah, kita cuma menggunakan Vespa. Dan kita selalu mengenang apa arti slogan Vespa. Satu Vespa berjuta saudara. Saya kan berpikir, mungkin apa saudaranya ketika saya menggunakan Vespa. Yang pertama kita menggunakan Vespa, kita pakai Vespanya, dan orang yang ketemu sama Vespa lagi, dia senyum. Bahkan kalau sekarang sudah banyak komunitas sama klub, sudah ada sebutannya atau kayak apalah, kayak say hello kayak gitu. Itu keunikannya. Dan yang menarik, di mana saja kita, kapan saja kita mogok atau kita dalam keadaan susah, selalu aja ada Vespa yang menyapa, "Kunon Kang, aya naon Kang, aya kedah dibantos." Nah, seperti gitu. Jadi selalu ada pertolongan. Kenapa dia bisa menikmati Vespa? Jalan kemanapun nampaknya itu yang menarik dari pengalamannya Pak Are dalam menikmati Vespa. Pengalaman buruknya apa? Pengalaman buruk menggunakan Vespa itu adanya diskriminasi antara Vespa yang tadi dianggapnya dipandang sebelah mata. Oh, masyarakat begitu menganggap Vespa dipandang sebelah mata. Yang pertama kan Vespa itu tidak update harganya sampai dengan harga-harga motor yang sekarang. Vespa itu Vespa mah butut, Vespa mah harganya murah, dan pasti pengendaranya juga tidak punya uang. Oh, murah, butut, pasti tidak punya uang. Ya, karena mungkin kebanyakan yang menggunakan Vespa kan sudah habis kotor sama oli, narikin gasnya atau apa, jahit tangannya pasti selalu kotor.
Dan hal yang tidak menariknya ketika kita menikmati alam, menikmati tempat-tempat yang indah, kita masuk ke restoran yang mahal atau ke hotel-hotel yang mahal, selalu aja sapamnya selalu bilang, "Kang, rek mana Kang?" Waduh, Iya, selalu bilang gitu. curiga gitu ya? Iya, curiga. Dan mungkin kita dianggapnya tidak mampu untuk membeli hotel atau rumah makan tersebut, makan di situ. Padahal ada anak Vespa yang jadi manajer hotel malah Iya. ya. Dan mungkin mereka menganggap yang tadi dibilang tadi, dipandang sebelah mata. Iya, iya, iya. Tapi kan bagi saya, orang yang mengendarai Vespa, makanya saya selalu sapa juga. Akhirnya dibukakan. Dan yang yang tidak menarik lagi, ini kan dengan munculnya Vespa-Vespa yang baru, seperti Vespa Matic sekarang ini, ya. diskriminasi semakin luas. Semakin antara Vespa yang 2 tak dengan Vespa yang 4 tak itu ada pembatas. Waduh. Karena Vespa yang Matic ini adalah Vespa mahal. Sedangkan Yang 2 tak ini Vespa tidak mahal. Makanya dipandang sebelah mata. Dan akhirnya kan sekarang di zaman sekarang ini Allah membukakan mata bagi orang-orang yang lain. Bahwa Vespa yang 2 tak sama sejajarnya dengan Vespa Matic. Nah, sekarang diskriminasinya di mana? Kalau tahu sama-sama harganya sama-sama mahal juga. akhirnya sekarang sudah sama tuh. Sudah sama. Cuman balik lagi ke Masih SDM. ada, masih. Cuman balik lagi ke SDM-nya. Ke orang yang menggunakan yang tadinya nothing menjadi something, the ordinary menjadi extraordinary, mereka akan berpikir, saya baheula miskin. Ayeuna Vespa mahal, saya ngerasa mahal. Dan berkelakuannya seperti orang kaya baru. Oh, jadi ke karakter orang Karakter jadinya. orang. Akhirnya, karena Vespa saya yang dibawa saya mahal, saya nggak mungkin nolong lagi dong orang susah. Saya orang kaya baru, nggak mungkin dong saya kotor-kotoran lagi. Nah, akhirnya diskriminasi itu yang menjadikan bahwa kita tidak bisa silaturahim seperti dulu. Nah, ini yang menjadi iba bagi saya. Ada batas ya. Ada batas bahwa saya sekarang sudah kaya. Sorry kalau saya disuruh-suruh lagi. Oke. Nah, makanya antara Vespa Matic dan Vespa 2 tak ini adalah sama-sama diciptakan sama Vespa negara Italia dan didesain sama Piaggio juga kan. Itu larinya. Nah, saya menghimbau dan saya mohon, Vespa itu adalah klub yang solid dan orang-orang yang bisa menyadari dan mengakui bahwa menggunakan Vespa adalah dengan hati nurani yang jelas. Anda jangan pernah menggunakan asal Vespa kalau hati Anda tidak luntur dan tidak ikhlas menggunakan Vespanya. Waduh, keren ini ya. Iya. Makanya ketika kita menggunakan Vespa, kita sudah sama hati, kita tahu perjuangan dari dulu sampai sekarang kita menikmati Vespa. Dari Vespa yang tadinya dianggap sebelah mata dan sekarang mata melotot keluar pun tidak akan sanggup untuk melihat Vespa. Nabungnya lama untuk beli Vespa. Tapi tidak akan merubah kita dengan karakter kita. Ambalnya, silih asih, silih asu, pikanya pikadere di antara sesama Vespa. Apalagi sesama yang satu aspal di jalanan ini. Ya, saya kira mungkin itu bagian dari harapan ya, Pak Are. Harapan dari Pak Are untuk teman-teman yang Vespanya rada beda sedikit ya, karena perkembangan zaman itu mungkin ada Vespa yang Matic, ada yang 4 tak, 2 tak. Sebaiknya kembalilah bahwa orang Vespa itu berjuta saudara. Iya, berjuta saudara. Jadi banyak saudaranya. Jangan coba pisah-pisahkan antara yang 4 tak, 2 tak dan sebagainya. Itu saja yang mungkin sore hari ini kita obrolkan tentang Vespa, bahkan tentang vokalis. Anda tonton saja, jangan lupa like, share, dan komen. Karena mungkin saja beberapa penjelasan itu teman-teman kurang paham atau mungkin berbeda pendapat, sebaiknya tulis saja di kolom komen. Dan bocoran lagi. Apa itu bocorannya? Pak Etra ini. Bocoran lagi kalau komennya di situ banyak yang komplain, terus banyak yang nyautinnya nggak lempeng. Jadi tunggu ini bersambung, to be continue. Begitu. Nanti ada jawaban. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.